أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inilah yang akan kita baca. Maka apakah arti daripada adha'us shalah? Mereka melalaikan salat, mereka menyia-nyiakan salat itu. Satu, ta'khiruha, suka melambat-lambatkannya. Itu tanda generasi lemah, suka melambat-lambatkan salat. Nah, ini kebiasaan kita ini, ya kan? Walaupun ada yang sungguh-sungguh melambatkannya. Melambatkan apa maksudnya itu? Mendekat, hampir habis waktunya itu. Jadi memang waktu sahnya sholat itu dibagi tiga. Satu, waktu afdol, sepertiga pertama, ya kan? Kemudian waktu fadilah, waktu utama, sepertiga pertengahannya. Waktu karohah, itulah pada akhir-akhirnya. Waktu tahrim yang keempat, itulah waktu sudah mendekati habis, tinggal satu rakaat dan masuklah sholat yang lain. Tapi itu kalau dengan sengaja. Kalau tertidur ada hukumnya. Tapi mohon maaf, kita sampaikan juga ya, keadaan ini hampir merata di pemerintahan, di organisasi, di institusi-institusi tertentu. Itulah yang mengakibatkan tanda generasi itu generasi yang apa? Yang buruk. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata. Itu satu. Yang kedua adalah adha'ul waqta ta'khir, adha'ul waqta. Mereka menyia-nyiakan waktu secara keseluruhan. Tidak hanya melambatkan, akan tetapi habis waktu itu. Apakah kelompok umat Islam ini ada seperti itu? Banyak. Ya, banyak sekali. Apalagi fenomena ada nanti orang meninggal mau takziah 3 malam. Bukannya dia datang ke masjid, tapi sudah duduk dia duluan di karpet takziah ataupun di kursi takziah tanpa ikut sholat. Yang ketiga, hum sahun, mereka lalai. Apa arti lalai? Lalai itu ada dua, melalaikan waktu, dua melalaikan makna daripada sholat itu. Lalai luar biasa. Apa yang dimaksud lalai? Sholat. Lucu juga kadang kita sholat ini, termasuk lalai dalam sholat. Allahu Akbar, walaupun boleh menurut satu pendapat, tapi tetap makruh. Bagaimana dia membaca Fatihah dengan bagus? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang sholat, dalam sholatnya khusyuk. Kalau nyamuk ada, dihalaunya boleh, tapi sedikit demi sedikit goyang sana goyang sini, itu pertanda lalai. Jadi bukan sebuah kebanggaan. Jangan dibilang sholat dia goyang sana goyang sini, nanti nengok sana nengok sini begitu. Bahkan sholat pun memang ada fatwa, tapi itu bukan terbaik. Itu harus kita katakan. Harus kita bedakan antara baik dengan terbaik. Boleh, ada baik, ada terbaik. Bagaimana yang terbaik? Ya tetap khusyuk, karena Al-Quran menyebutkan itu. Tetap mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahun lalai di dalam dalam sholatnya.
Yang keempat, makna menyanyiakan sholat adalah meninggalkan sholat secara mutlak, nggak ada, tinggal. Maka berlaku hukum bagi ini. Satu, dia dosa besar. Meninggalkan sholat adalah dosa besar. Gelaran bagi orang yang meninggalkan sholat satu kali. Gelaran. Ada orang gelarannya yang baik. Dia termasuk fasik. Lakopnya, bahasa Arabnya lakop. Gelaran bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah fasik. Fasik itu apa? Dosa besar. Itulah gelaran yang paling rendah. Tapi ada ulama mengatakan meninggalkan sholat, seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan walau kana tarkan kana kufron. Ini penulis kitab kita ini, ulama salaf ini. Dan kalau dia meninggalkan sholat tentu dengan sengaja, maka dia telah kafir katanya. Luar biasa. Kalau fasik belum tentu kafir. Kalau kafir sudah jelas fasik. Nah itulah, mau fasik atau mau kafir. Kalau fasik udah jelas. Kalau kafir, ya ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dia telah kafir. Ada dalam hadis, ada riwayat Imam Ahmad, hadis sahih. Wala tatrukanna salatan maktubatan fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan salat yang difardukan, karena sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan salat yang difardukan atasnya dengan sengaja, maka Allah telah berlepas diri daripadanya. Apa maksudnya? Kalau bahasa kita, udahlah kau lakukanlah sesukamu apa yang kau lakukan. Konsekuensinya kepada hukum yang lain. Orang yang meninggalkan sholat tidak dianggap adil dalam fikih. Maka tidak sah orang yang terang-terangan meninggalkan sholat menjadi saksi dalam pernikahan. Tidak juga dalam pernikahan menjadi wali. Makanya selalu diminta taubat. Walaupun ulama mengatakan paling sedikit mintalah dia taubat, istighfarlah, walaupun dia balik kembali nanti ke habitatnya. Tapi saat itu harus dia taubat, walaupun zahirnya saja. Supaya apa? Dianggap dia adil. Berat masalah sholat ini. Itu yang keempat. Yang kelima, orang yang melalaikan sholat ataupun menyia-nyiakan sholat, maksudnya orang yang menyia-nyiakan sholat, yang kelima maknanya mereka itu la yatimut tuma'ninah fi ruku'iha au fi ruku'ihi au fi sujudihi wa fi i'tidalihi. Dia tidak menyempurnakan tuma'ninahnya pada rukuknya dan juga tidak pada sujudnya, atau tidak sempurna pada i'tidalnya. Apa maksudnya itu? Ruku tapi tidak tenang, tumakninah tenang dulu rukunya. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar berdiri. Salat patok ayam disebut dengan menyia-nyiakan salat. Orang seperti itu termasuk yang menyia-nyiakan salat. La yatimut tumakninah, tidak menyempurnakan tumakninahnya. Ini banyak yang keliru. Termasuk diantaranya sholat berdiri begini. Mohon maaf, dia masbuk. Ketika imam ruku, Allahu Akbar, ikut dia ruku. Harusnya Allahu Akbar dulu. Kalau dia dapat, alhamdulillah dia ruku mengiringi. Karena itu bukan bahagian daripada kesempurnaan. Bahkan tidak menyempurnai rukun. Dia harus berdiri dulu dengan sempurna. Jangan pas mau datang Allahu Akbar, tenangkan dulu. Berdiri baru Allahu Akbar. Ini pas mau sampai masih gerakan yang dari belakang, dari awal dia datang
belum berdiri tumakninah berdiri, dia sudah ikut ruku, Allahu Akbar langsung. Berarti takbiratul ihramnya tak dapat. Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru dia ikuti belakang Allahu Akbar, ruku. Bagi orang yang tidak tahu seperti itu, berarti dia menyia-nyiakan sholat. Generasi yang buruk. Banyak seperti itu, banyak. Iya. Itu yang kelima. Yang keenam, dalam tafsir Qurtubi juga dikatakan, tetapi dinisbahkan kepada Hasan Basri, Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, daripada tabi'in. Apa dia katakan? Attalul masajidah washtaghalu bil masani'. Ini yang paling tepat dengan zaman kita sekarang. Orang generasi terburuk itu katanya, yang menyia-nyiakan sholat itu adalah mereka yang menutup masjid. Rupanya sudah ada dalam nas. Seperti Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, itu bukan sembarangan. Washtaghalu bil masani', dan mereka sibuk dengan masani', buatan-buatan pabrik. Zaman kita sibuk. Sudah ada Imam Hasan Basri pada abad kedua Hijriah. Sekarang sudah berarti 1200 tahun. Saat itu akan ada katanya generasi yang menghentikan sholat di masjid. Ternyata di zaman kita ini, pas corona ini, untung alhamdulillah. Biar tahu bapak-bapak, alhamdulillah saya tidak mau menandatangani untuk ditutup masjid di bulan Ramadan yang lalu. Padahal itu sangat keras tekanan sama saya. Saya bilang, Pak, saya tidak mau menandatangani kalau menutup masjid, karena ada firman Allah. Firman Allah kan ada, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Ya kan? Siapa lagi yang paling zalim, yang paling aniaya, yang menzalimi Allah Subhanahu wa taala? Mimman mana'a masajidallah, dibandingkan dengan orang yang menghalang-halangi ataupun menutup masjid-masjid Allah. Itu yang keenam, jadi renungan bagi kita. Yang ketujuh, ini luar biasa ini, makna orang yang menyia-nyiakan sholat. Tarukul akhlaqa wassuluka fis sholati. Tarukul akhlaqa wassuluka fis sholati. Mereka meninggalkan akhlak ataupun karakter yang baik pada sholat itu. Ada suara keras datang ke masjid, ya kan? Itu tanda generasi yang tidak baik. Ribut di masjid, kan tidak boleh mengangkat suara. Jualan di dalam masjid, makanya jangan di masjid.